Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 22. Ketika mereka tiba di kaki bukit, tiba-tiba terdengar suara letusan berkali-kali. Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari terkejut sekali, apalagi ketika kuda tunggangan mereka meringkik dan mengangkat kedua kaki ke atas. Dari dada binatang itu tampak berdarah mengucur. Kuda mereka telah terluka oleh tembakan. Dengan cepat mereka melompat dari atas punggung kuda sebelum kuda-kuda itu terpelanting roboh karena ada beberapa tembakan mengenai kepala mereka. Muncullah 3 orang dari balik batu besar di tepi jalan. Ki Cangak Awu dan Pusposari lalu berdiri tegak berdampingan dan menghadapi 3 orang itu sambil memandang dengan penuh perhatian. Seorang dari mereka adalah Warok Suro Badak yang bertubuh tinggi besar berkulit hitam dan sepasang mata yang lebar melotot mengandung kemarahan ketika dia memandang kepada suami istri itu. Orang kedua adalah seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun, bertubuh sedang dan mukanya pucat seperti muka mayat. Di pinggangnya terselip 2 buah pistol dan dapat diduga dialah yang tadi melepaskan tembakan-tembakan yang membuat 2 ekor kuda tunggangan suami istri itu roboh dan mati. Orang ketiga adalah seorang wanita cantik sekali, usianya tampak masih muda, tidak lebih dari 30 tahun, pakaiannya serba putih, sikapnya gagah. Di punggung terselip sebatang kebutan berbulu putih. Begitu melihat Warok Suro Badak, Pusposari sudah langsung membentak marah. "Suro Badak, cepat kau serahkan kembali anakku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga." Mendengar ini, Warok Suro Badak tersenyum menyeringai, akan tetapi pandang matanya mengandung keheranan. "Apa yang kau bicarakan ini? Aku tidak menculik anakmu." "Warok Suro Badak." Ki Cangak Awu membentak marah. "Jangan bertindak dan bersikap pengecut. Engkau tidak berhasil menyerbu Jatikusumo, lalu menculik anakku yang tidak mengerti apa-apa, itu sudah merupakan tindakan curang dan pengecut. Kini engkau menyangkal, itu sikap pengecut yang tidak tahu malu. Hayo katakan, di mana anakku? Lebih pengecut lagi kalian menyerang kami dengan tembakan yang curang." Sambung lagi Nyi Pusposari. "Hayo cepat kembalikan anakku. Kalian gila," bentak Warok Suro Badak. "Kami tidak pernah menculik anak kalian. Tentu saja aku menyangkalnya. Aku bukan pengecut dan kami buktikan hari ini kami menantang kalian untuk mengadu kepandaian di tempat ini." Suami istri itu saling pandang. Mereka mulai merasa ragu. Kalau Suro Badak yang menculik anak mereka, tentu dia tidak akan menyangkal. Lalu siapa penculiknya? Suro Badak. Engkau hendak menentang kami, akan tetapi diam-diam menyerang dengan senjata api, apakah itu tidak pengecut? Akulah yang menembak. Laki-laki yang di pinggangnya terselip 2 buah pistol itu berkata lantang, lalu dia tertawa dengan suara tawa yang ngakak dan serak. "Hahaha. Kalau aku pengecut, tentu peluru-peluruku tadi sudah menyambar tubuh kalian dan yang mati bukan 2 ekor kuda kalian, hahaha." Kini Ki Cangak Awu dan istrinya memandang kepada 2 orang teman Suro Badak itu dan ketua Jatikusumo itu bertanya, "Siapakah Andika berdua? Kami tidak mengenal Andika, mengapa Andika membantu Suro Badak memusuhi kami?" "Hahaha." Laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. "Kalian hendak mengenal kami. Aku adalah Arya Bratadewa dari Banten. Kalian tentu mengenal kakak seperguruanku, Mendiang Kiai Sidi Kawasa. Dan Nimas Ayu ini adalah Nyi Chandra Dewi, juga seorang tokoh terkenal dari Banten. Mengapa para tokoh Banten memusuhi kami, membantu gerombolan penjahat yang dipimpin Warok Suro Badak?" Tanya pula Ki Cangak Awu penasaran. Hek. Perguruan Jatikusumo sejak dulu merupakan pembela-pembela Mataram, musuh kami. Mendiang kakak seperguruanku, Kiai Sidi Kawasa juga tewas oleh Sutejo, saudaramu. Karena itu, kami mendengar dari Ki Suro Badak dan sengaja menghadang di sini untuk membasmi orang-orang Mataram. Paman Arya, biarlah aku yang menghadapi 2 orang Mataram ini," kata Chandra Dewi. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pada saat Chandra Dewi terdesak ketika bertanding melawan Maya Dewi, Arya Bratadewa dan anak buahnya muncul dan menolong Chandra Dewi dengan tembakan-tembakan mereka sehingga Chandra Dewi dapat diselamatkan.
Semenjak peristiwa itu, Arya Bratadewa membujuk Chandra Dewi untuk bergabung dan membantu dia sebagai utusan Kumpeni untuk membantu Belambangan memusuhi Mataram. Kebetulan Arya Bratadewa dan Chandra Dewi bertemu dengan Warok Surobadak. Karena ingin menarik para warok yang sesat untuk ikut membantu Belambangan, maka mendengar bahwa warok itu memusuhi pimpinan Jatikusumo, Arya Bratadewa mengajak Chandra Dewi untuk membantu warok itu menghadapi Ki Cangak Awu dan Pusposari. Mendengar ucapan wanita cantik berpakaian putih itu, Pusposari melangkah ke depan. Chandra Dewi, kami tidak mempunyai permusuhan pribadi denganmu, akan tetapi kalau engkau memusuhi para pembela Mataram, kami tidak menyangkal bahwa kami adalah pembela-pembela setia Mataram. Engkau hendak membasmi orang-orang Mataram? Maju dan hadapi aku. Pusposari adalah putri angkat mendiang Ki Harjo Dento, yang dahulu adalah ketua perguruan Nogo Dento di tepi Bengawan Solo di daerah Ngawi. Sejak kecil Nyi Pusposari digembleng oleh ayah angkatnya sehingga ia menjadi seorang wanita yang memiliki kesaktian yang cukup tinggi, bahkan tingkat kepandaiannya tidak banyak selisihnya dengan tingkat kepandaian suaminya, Ki Cangak Awu. Chandra Dewi adalah seorang wanita yang angkuh dan selalu memandang rendah lawan, apalagi kalau lawan itu pria yang memang pada umumnya ia benci. Ia memandang Pusposari dengan senyum mengejek. Engkau ingin mati di tanganku? Majulah. Kedua tangan Chandra Dewi bergerak dan ia telah mengambil senjata kebutan berbulu putih dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya mencabut pedang dari pinggangnya. Dengan kedua senjata ampuh ini di tangan, ia memandang kepada Pusposari sambil tersenyum mengejek dan memandang rendah. Engkau yang mengganggu dan menantang kami. Engkau majulah, aku sudah siap. Kata Pusposari dan diam-diam ia mencabut kerisnya dan siap untuk bersilat keris Galuh Baja, yaitu ilmu silat menggunakan keris yang khas dari perguruan Nogo Dento, juga ia mempersiapkan tenaga sakti Nogo Dento untuk dipergunakan sewaktu-waktu. Seluruh tubuhnya, terutama sekali kedua lengannya terisi getaran tenaga Nogo Dento. Chandra Dewi mengeluarkan dengusan hidungnya, lalu tanpa peringatan lagi ia sudah menerjang maju, menggerakkan kebutan di tangan kiri disusul sambaran pedangnya. Cepat sekali gerakannya itu. Bulu kebutan putih itu meluncur ke arah kedua mata dan pedang itu menusuk ke arah dada Nyi Pusposari. Wutut. Sing. Pusposari terkejut juga melihat dahsyatnya serangan itu yang datang demikian cepatnya dan membawa angin yang kuat dan pedang itu mendesing nyaring. Cepat Pusposari miringkan tubuh mengelak dari sambaran bulu kebutan dan menangkis dengan kerisnya ke arah pedang dari samping. Terang. Singgi. Pusposari merasa betapa tangannya yang memegang keris tergetar, akan tetapi ilmu silat kerisnya memang istimewa. Keris yang menangkis dan terpental itu bukan terpental ke belakang, melainkan terpental ke bawah dan menusuk ke arah perut lawan dan tangan kirinya mendorong dengan pukulan sakti Nogo Dento ke arah dada Chandra Dewi. Kini Chandra Dewi yang terkejut. Lawannya itu bukan saja mampu menghindarkan diri dari dua serangannya, bahkan dapat membalas spontan dan seketika dengan serangan keris dan pukulan ampuh yang mengancam perut dan dadanya. Ia melompat ke belakang dengan ringan sehingga serangan balasan Pusposari gagal, lalu secepat kilat Chandra Dewi menyerang lagi dengan lebih ganas karena setelah tahu bahwa lawannya memiliki kesaktian ia lalu menggerakkan seluruh tenaga dan mengeluarkan jurus-jurus terampuh untuk merobohkan lawannya. Namun, Nyi Pusposari bukanlah lawan yang demikian mudah dirobohkan. Ia melawan dengan penuh semangat. Kerisnya menyambar-nyambar seperti patukan ular berbisa, dan tamparan tangan kirinya dengan Aji Nogo Dento sungguh merupakan serangan dahsyat. Dua orang wanita ini sudah saling serang dengan serunya. Sementara itu melihat Chandra Dewi sudah menyerang Nyi Pusposari dan dia merasa yakin bahwa sahabat baru yang kini menjadi sekutunya itu pasti akan menang, Arya Bratadewa sudah mencabut sebatang golok dan dia menghadapi Ki Cangak Awu sambil tertawa ngakak. Hahaha, Ki Cangak Awu, sekarang bersiaplah engkau untuk mengakhiri hidupmu. Arya Bratadewa, jangan banyak cakap. Majulah kalau engkau berani melawan aku.